Setelah beberapa hari off, akhirnya aku baking lagi. Nah, kali ini aku bikin roti sobek lagi yang lembutnya itu tahan sampai berhari-hari. Di bagian atasnya aku pakein topping keju dan di bagian dalamnya aku pakein keju campur dengan meses. Jadi isiannya itu rasanya manis-manis gurih gitu dipadukan dengan rotinya yang super lembut. Serius deh, ini tuh nggak kalah dengan roti-roti yang dijual di bakery terkenal. Resep ini insya Allah anti gagal kalau kalian ngikuti step by stepnya dengan benar. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama kita bikin untuk rotinya dulu. Di sini aku pakai base roti manis. Campurkan tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan 3 bahan andalan pembuat roti yaitu bread improver, ragi, dan juga soft bread. Lanjut tambahkan margarin, 2 butir kuning telur, dan juga susu cair dingin. Untuk susunya wajib yang dingin ya, atau suhu kulkas, jangan pakai yang suhu ruang. Karena saat proses mixing, biasanya mixer itu akan menghantarkan panas ke dalam adonan, yang akan membuat ragi menjadi aktif sebelum adonannya itu menjadi kalis elastis. Itulah alasannya kita harus menggunakan air yang suhu kulkas. Bahkan beberapa bakers biasanya menambahkan potongan es batu ke dalam adonannya supaya membuat adonannya itu tidak cepat mengembang sebelum menjadi kalis elastis. Kalau susu cairnya mau diganti dengan air biasa juga nggak apa-apa. Setelah adonannya itu menjadi setengah kalis, tambahkan garam, kemudian ini tinggal di mixer lagi sampai adonannya itu menjadi kalis elastis. Fungsi garam ditambahkan di akhir agar tidak mengganggu fungsi kerja ragi ya. Karena kalau garam dimasukkan di awal bersamaan dengan ragi dan mereka bersentuhan, biasanya raginya itu bakalan mati dan tidak akan mengembang. Nah, ini adonannya aku mixer kurang lebih selama 15 menit. Ini adonannya udah kelihatan licin dan kalis elastis. Sebelum aku potong dan timbang, di sini mau aku coba rentangkan dulu seperti ini. Tanda adonan kalis elastis itu kalau direntangkan dia akan membentuk window pane dan tidak mudah sobek. Nah, ini adalah salah satu kunci awal keberhasilan kita membuat roti manis kalau adonannya itu menjadi kalis elastis seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau ternyata saat direntangkan dia lebih mudah sobek, itu boleh ditambah lagi waktu mixernya sampai dia benar-benar kalis seperti ini. Kalau udah di sini lanjut aku mau bulet-buletin dulu seperti ini sebelum dipotong dan timbang. Jadi sebelum di proofing aku mau potong timbang dulu supaya nanti kerjanya cuma 2 kali. Kalau teman-teman suka ini di proofing dulu kemudian dipotong dan ditimbang, silahkan disesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing ya. Kalau aku biasanya tuh seperti ini. Untuk doughnya setiap piecesnya aku potong dan timbang di 35 gram aja. Setelah dironding, di sini aku mau resting adonannya selama 30 menit sampai adonannya itu sedikit mengembang. Setelah 30 menit, di sini aku mau berikan isian. Untuk isiannya di sini aku pakai keju dan juga meses coklat. Untuk isiannya ini sebenarnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh dipakaikan selai, boleh pakaikan pure keju, atau mau dipakaikan coklat juga nggak apa-apa. Kembali ke adonannya, setelah dipipihkan jangan lupa dibalik supaya bagian yang tidak rata ada di bagian dalamnya. Dan di bagian pinggirnya itu kita pipihkan juga, tapi di bagian tengahnya biarkan tebal seperti itu supaya nanti ketika kita bungkus itu dia nggak terlalu tipis. Kalau udah jangan lupa di bagian bawah adonannya itu kita cubit-cubit seperti itu supaya nanti ketika dipanggang bagian isinya itu tidak bocor keluar. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 18 kali 18 cm. Yang bagian dasarnya sudah aku alasi dengan baking paper, tapi baking paper aku lagi habis, jadi aku pakai kertas nasi aja. Jangan lupa di bagian pinggirannya dioles tipis juga dengan margarin. Setelah itu, final proofing adonan selama kurang lebih 1 jam sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, lanjut mau aku olesi dengan susu cair. Kalau mau warnanya lebih cakep, teman-teman boleh tambahkan kuning telur. Jadi nanti nama olesannya itu egg wash. Itu tuh lebih enak dan lebih gurih. Nah, fungsi susu cair di sini tuh supaya rotinya itu nggak terlalu kering, dia tuh bagian atasnya tuh tetap lembut dan wangi. Selain itu nanti warnanya bakalan lebih cakep. Nah, ini step terakhir sebelum dipanggang, mau aku kasih topping dulu. Untuk toppingnya di sini aku pakai keju parut. Di sini aku pakainya agak banyak supaya dia rasanya tuh lebih enak dan wangi. Nah, ini udah selesai adonannya siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang jangan lupa ovennya dipanaskan dulu 10 menit sebelumnya supaya suhunya itu stabil. Kemudian panggang adonan di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 25 menit sampai adonannya itu matang sempurna seperti itu. Untuk suhu ovennya itu bisa disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena setiap oven itu memiliki karakter panas yang berbeda-beda. Setelah keluar dari oven dalam keadaan panas, di sini aku mau oles tipis dengan margarin di bagian pinggir-pinggirnya. Ini opsional ya, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah, kalau udah ini dalam keadaan panas, mau langsung aku keluarkan aja dari loyangnya.
Karena tadi kita pakai kertas nasi, jadi ini lebih mudah dikeluarkan dari loyangnya. Jangan lupa dilepas dulu kertas nasinya seperti itu. Lalu dibalik deh, dan ini roti sobek buatan aku udah jadi. Serius, ini tuh baru keluar dari oven, wangi banget. Wangi kejunya itu bener-bener strong. Aku tuh paling suka roti yang baru keluar dari oven kayak gini, dimakan itu dicelupin dengan kopi susu. Aduh, ini tuh mantep banget deh. Nah, ini kalian bisa lihat untuk serat-serat rotinya itu bener-bener halus kayak gitu, guys. Oh iya, karena tadi aku tambahkan bread improver dan juga soft bread, jadi roti ini tuh bisa bertahan lembutnya itu sampai dengan 5 hari. Tapi kayaknya aku nggak yakin sih kalau kalian bikin satu loyang ini aja bisa bertahan sampai 5 hari. Kayaknya 1 hari aja nggak sampai. Nah, supaya lembutnya ini tetap bertahan lama, jangan lupa di packing ke dalam tempat yang kedap udara. Gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa cobain ya. Happy cooking!